Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sampai jumpa kembali dengan saya Pendeta Yakub. Kali ini saya ingin atau akan melanjutkan khotbah saya terdahulu yang membahas tentang iman mengubah keadaan atau iman mengubah segala sesuatunya. Firman ini saya sampaikan kesekian kalinya yang berdasarkan pengalaman saya dengan Tuhan, yang terdapat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 3. Demikian bunyi firman Tuhan, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu pun jadi. Sebelum saya membahas Kejadian pasal 1 ayat 3 ini, saya akan ceritakan pengalaman saya pada waktu itu dengan Tuhan melalui peristiwa tangan anak saya David Aditya patah, tangan kirinya patah tebu. Dokter bilang dia harus diamputasi atau siapkan dana sebesar 5 juta untuk dipen. Namun pada waktu itu saya memang tidak punya uang sebesar itu, 1.000 rupiah pun tidak punya, karena di tahun 2006 itu awal saya memulaikan pelayanan dengan warna yang baru, dengan pola yang baru, dengan melepaskan hak-hak saya sebagai pembisnis, dan saya mengambil sikap full time. Dan pada waktu itu saya juga harus melepaskan hak-hak saya dan tidak diperbolehkan Tuhan untuk saya mengambil kembali, sehingga anak saya harus berhenti sekolah 1 tahun, makan ubi selama 6 bulan. Pada waktu proses selama 6 bulan, di situ kami harus banyak berdoa dan berpuasa. Dan di situ pula saya harus mencukupin kebutuhan pasien penderita gangguan jiwa dari jalanan sebanyak 60 orang. Dan ketika saya dihadapkan situasi keadaan yang kurang menyenangkan, menyakitkan secara manusia, saya hanya berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak punya apa-apa. Selain saya hanya punya Tuhan. Karena pada waktu itu juga saya tidak lapor kepada pihak keluarga istri atau keluarga saya. Saya berpikir hanya cukup Tuhan yang tahu. Dan pada waktu itu Tuhan hanya menjawab, bawa pulang, aku yang bertanggung jawab terhadap anakmu David Aditya. Seketika saya menghadap dokter dan saya berkata, Dok, Tuhan saya bilang saya harus membawa pulang, karena Tuhan saya bilang Tuhan saya yang bertanggung jawab. Dokter memberi jawaban, di sini bukan berbicara tentang agama atau ceramah agama, tetapi ini adalah medis. Dia harus dioperasi atau diamputasi. 2 pilihan ini. Dan saya tetap berkata, saya harus bawa pulang karena Tuhan saya bertanggung jawab. Dan akhirnya tanpa basa-basi, pihak rumah sakit atau dokternya mengizinkan saya bawa pulang dengan catatan ada perjanjian hitam di atas putih, apabila terjadi sesuatu di rumah, pihak dokter atau rumah sakit tidak akan bertanggung jawab lagi.
Selanjutnya, pada malam harinya, dia tidur dengan ibunya atau istri saya. Dan pada malam itu juga saya berdoa, tidak meminta, tidak merengek-rengek lagi. Tetapi saya menuntut apa yang dikatakan Tuhan pada waktu siang harinya. Dan saya bilang, Tuhan, apa yang menjadi tanggung jawab-Mu? Tetapi Tuhan tidak langsung menyembuhkan tangan anak saya. Tetapi Dia tunjukkan kitab Kejadian pasal 1 ayat 3 yang kita baca dari awal tadi. Dan pertama saya agak senyum-senyum, tetapi ternyata Tuhan mengetahui bahwa saya seolah-olah kurang serius atau main-main. Seperti Tuhan ketika berkata kepada Sarah, kamu akan mengandung. Sarah juga senyum-senyum karena usianya tua. Dan ketika itu Tuhan yang kedua kali Dia bilang, baca. Sehingga pada akhirnya saya harus baca, sekalipun saya berpikir pasal 1 ayat 3 ini tidak ada orang yang tidak tahu, karena ini seringkali di acara Natal anak-anak disuruh berdiri ke depan membacakan ayat ini, liturgi. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih? Ketika saya membaca ayat ini, terjadilah pengurapan. Terjadilah yaitu bagaimana Roh Kudus memberi pengertian yang sungguh dahsyat luar biasa yang tidak pernah saya bayangkan. Yang selama ini saya bacanya sebatas saya membaca sepintas lalu. Ketika waktu itu saya merespon ayat pasal 1 ayat 3 kitab Kejadian ini. Dan ketika waktu itu saya hanya berkata, sungguh Engkau luar biasa Tuhan. Engkau sungguh hebat, dahsyat dan luar biasa. Tidak ada Allah seperti-Mu. Engkau memulaikan pekerjaan-Mu dari pertama saja begitu dahsyat dan luar biasa. Engkau mengawalinya dengan mujizat yang luar biasa. Hanya cukup dengan kata, jadilah terang. Dan terang itu pun jadi. Saya memiliki keyakinan yang tanpa ragu sedikit pun atau bimbang sedikit pun. Selanjutnya saya berkata, Tuhan, kalau Engkau dengan satu patah kata, jadilah terang, terang pun jadi. Apalah sulitnya? Jikalau Engkau katakan kepada tangan anak saya David Aditya, menyatu Engkau sekarang, saya percaya tanpa ragu sedikit pun, tanpa bimbang sedikit pun. Pasti tangan anak saya David Aditya pasti menyatu. Dan ketika pada waktu itu dia berkata, ketika saya percaya. Saya prophetic action memperkatakan itu firman. Karena saya bilang, mak ada tangan saya yang mengangkat tangan saya, mak. Siapa itu? Dan ternyata Tuhan Yesus mengangkat tangan anak saya. Kalau secara medis itu, kalau tangan patah di tengah ini, itu kalau diangkat begini dia bisa melentur ke bawah seperti ini, sama dengan pergelangan. Tetapi dia lurus. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, apa yang terjadi? Ketika setelah terjadi mujizat itu, anak saya bercerita, pada waktu tangan Tuhan menjamah tangannya itu, karena kalau patah tebu itu panjang pendek, Tuhan tidak menggeser, tetapi Tuhan menarik lebih dahulu dan menyatukan, krek, bunyi. Dan saat itulah tangan anak saya menjadi kuat, menyatu tanpa dipegang oleh medis. Luar biasa.
Ketika saya meresponi, mempercayai setiap yang dikatakan Tuhan itu bisa jadi dan bisa menjadi milik saya. Dan kemudian Tuhan membukakan rahasianya lagi, Matius pasal 17, pasal 16. Yang iman mengubah segala sesuatunya. Ketika ada pengakuan Yesus sebagai Tuhan, tidak menyamakan dengan sejajar dengan nabi. Ketika memiliki iman sebiji sesawi, tidak sebesar biji kelapa atau apapun. Meyakinin penuh yang dikatakan Tuhan itu adalah bagian milik kita, milik saudara dan milik saya. Dan itulah sampai hari ini. Apa yang dikatakan Tuhan, saya tarik. Bukan hanya dengan doa, bukan hanya dengan puasa. Doa puasa mau 100 hari. Kalau di akhir doa kita tidak meyakini, mempercayai bahwa doa kita sudah sampai ke surga, sudah akan turun, artinya dijawab oleh Tuhan, maka doa puasa itu tidak akan membuahkan hasil. Artinya kita harus mengakhiri dalam akhir dari doa puasa itu yakin dan percaya doa-doa kita sudah sampai ke surga. Karena apa yang kita ikat di surga, apa yang kita sampai ke surga akan turun di bumi, artinya dijawab oleh Tuhan. Itulah kehebatan Tuhan Yesus. Dan sampai hari ini terus menerus Tuhan hantarkan orang-orang yang tidak pernah saya kenal untuk memberkati pelayanan yang Tuhan percayakan sampai hari ini dengan 3 gereja, 3 yayasan. Tanpa membuat permohonan apapun. Karena Tuhanku, Tuhan saudara, terlampau hebat dan luar biasa. Jangan pernah meragukan Bapak Ibu Saudari kekasih. Yakinlah apa yang menjadi keinginanmu, apa yang menjadi kesulitanmu hari ini. Yakinlah Yesusmu sungguh dahsyat dan luar biasa. Jangan pernah ragu sedikit pun. Ketika engkau ragu, engkau tidak akan mendapatkan apa-apa. Sekalipun engkau sebagai jemaat Tuhan didoakan orang pendeta yang senior, yang hebat apapun, malaikat Tuhan turun atasmu pun, engkau tidak akan mendapatkan apa-apa. Kalau engkau tidak mengimani, mempercayai bahwa yang datang itu adalah Tuhan. Yang datang itu adalah menyampaikan pesan daripada Tuhan. Seluruh isi Alkitab ini terlampau banyak janji Tuhan. Setahu saya membaca di Google ada 2.500 janji Tuhan. 1 tahun ada berapa hari? Paling tidak kita setiap hari harus menerima mujizat Tuhan. Tidak harus 1 minggu sekali atau sebulan atau setahun sekali. Setiap hari janji Tuhan ini harus tergenapi dalam hidup saudara dan saya. Agar nyata bahwa firman itu hidup di dalam hidup kita, menjelma dalam hidup kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa kembali di dalam renungan atau khotbah-khotbah saya yang berdasarkan pengalaman pribadi saya dengan Tuhan di hari-hari yang akan datang. Shalom, Horas, Mejua-jua, Yahobu. God bless you.